Hai, Assalamualaikum. Salam jumpa dengan Bimbel Jakarta Timur. Kali ini kita akan membahas 10 soal mengenai hukum dasar kimia. Disimak sampai selesai ya videonya. Soal yang pertama, kawat tembaga dibakar dengan pembakar bunsen sehingga terbentuk tembaga oksida dengan reaksi sebagai berikut. Jika massa tembaga yang bereaksi 32 gram dan tembaga oksida yang terbentuk 40 gram, berapa massa oksigen yang bereaksi? Jadi soal yang pertama adalah tentang hukum kekekalan massa yang berbunyi jumlah massa reaktan sama dengan jumlah massa produk. Di sini reaktan atau zat bereaksinya adalah tembaga dan oksigen. Dan produknya adalah tembaga oksida. Jadi, massa tembaga ditambah massa oksigen sama dengan massa tembaga oksida. Massa tembaganya adalah 32 gram, sedangkan massa oksigennya belum diketahui, dan massa tembaga oksida adalah 40 gram. Jadi 32 ditambah massa oksigen sama dengan 40 gram. Jadi bisa kita hitung massa oksigennya adalah 40 dikurangi 32, yaitu 8 gram. Soal nomor 2, natrium hidroksida dapat menetralkan asam sulfat sehingga menghasilkan larutan natrium sulfat dan air. Jika direaksikan 40 gram natrium hidroksida dengan 49 gram asam sulfat sehingga terbentuk 18 gram air, maka natrium sulfat yang dihasilkan adalah, jadi reaksi antara natrium hidroksida dan asam sulfat terjadi menurut persamaan reaksi berikut. NaOH ditambah H2SO4 menghasilkan Na2SO4 ditambah H2O. Masih mengenai hukum kekekalan massa, jadi jumlah massa reaktannya harus sama dengan jumlah massa produk. Reaktannya adalah natrium hidroksida dan asam sulfat, sedangkan produknya adalah natrium sulfat dan air. Jadi, massa natrium hidroksidanya adalah 40 gram ditambah massa asam sulfatnya 49 sama dengan massa natrium sulfat yang belum diketahui ditambah massa air 18 gram. Jadi 89 sama dengan massa natrium sulfat ditambah 18 sehingga massa natrium sulfatnya bisa kita hitung dengan mengurangkan 89 dan 18. Jadi sama dengan 71 gram. Soal nomor 3, diketahui besi dan belerang yang menyusun senyawa besi sulfida memiliki perbandingan sebanyak 7:4. Diperlukan 28 gram besi untuk menyusun besi sulfida tanpa ada sisa reaktan. Maka hitunglah massa belerang yang diperlukan. Nah, perhatikan dalam soal terdapat perbandingan dari massa reaktan. Jadi, soal nomor 3 adalah tentang hukum perbandingan tetap. Perbandingan dari besi dan sulfidanya adalah 7:4. Kemudian diketahui massa besinya adalah 28 gram. Dan ada keterangan di dalam soal tidak ada reaktan yang tersisa. Jadi besi maupun belerang yang direaksikan habis bereaksi, jadi tidak ada yang sisa. Maka 28 gram besi habis. Kita hitung jumlah belerang yang bereaksi yaitu, perhatikan di sini angka pembanding belerangnya adalah 4, jadi 4 per angka pembanding dari besi yaitu 7, kemudian dikalikan dengan jumlah besinya yaitu 28 gram. Jadi 28 dibagi 7 adalah 4,
sama dengan 4 dikali 4 adalah 16 gram. Jadi belerang yang bereaksi adalah 16 gram. Soal nomor 4, perbandingan massa karbon dan oksigen yang membentuk karbon dioksida adalah 3:8. Jika 6 gram karbon direaksikan dengan 20 gram oksigen, maka massa karbon dioksida yang terbentuk dan massa zat tersisa adalah nomor 4 masih tentang hukum perbandingan tetap. Tetapi di sini ada massa zat reaktan yang tersisa. Perbandingan dari karbon dan oksigennya adalah 3:8 dan tersedia 6 gram karbon serta 20 gram oksigen. Kita tentukan terlebih dahulu bereaksi pembatas, yaitu reaktan yang habis bereaksi. Jadi dari karbon dan oksigennya kita bagi massa yang tersedianya dengan angka pembanding masing-masing reaktan. Jadi untuk karbon 6 dibagi 3, hasilnya adalah 2. Sedangkan untuk oksigen 20 gram, jadi 20 dibagi angka pembandingnya adalah 8, dihasilkan 2,5. Nah, antara 2 dan 2,5 lebih kecil 2. Maka kita ambil yang lebih kecil sebagai bereaksi pembatas. Jadi karbonnya habis bereaksi, sedangkan oksigennya akan tersisa. Jadi terlebih dahulu kita tentukan jumlah oksigen yang bereaksi, yaitu 8/3 dikali 6 gram dari massa karbon yang habis bereaksi. Jadi sama dengan 16 gram. Nah, karena karbon yang bereaksi 6 gram dan oksigen yang bereaksi adalah 16 gram, sedangkan produk yang terbentuk adalah karbon dioksida, maka bisa kita hitung jumlah karbon dioksida yang terbentuk adalah massa karbon dan massa oksigen yang bereaksi, yaitu 6 ditambah 16 sama dengan 22 gram. Sedangkan zat reaktan yang tersisa yaitu oksigen adalah massa yang tersedia di awal yaitu 20 dikurangi massa oksigen yang bereaksi yaitu 16. Jadi sisa oksigennya adalah 4 gram. Kita lanjutkan soal nomor 5. Unsur belerang dan oksigen membentuk dua jenis senyawa. Kadar belerang dalam senyawa pertama adalah 50% dan senyawa kedua 40%. Tentukan perbandingan kadar oksigen pada senyawa 1 dan 2. Jadi, soal tersebut adalah tentang hukum perbandingan berganda. Kita tulis dulu perbandingan antara belerang dan oksigen pada senyawa pertama dan senyawa kedua. Dalam soal diketahui, pada senyawa pertama belerangnya terdiri dari 50%. Maka oksigen adalah sisanya, jadi 100% dikurangi 50%, jadi 50% juga. Pada senyawa kedua, belerang kadarnya 40%, maka sisanya adalah oksigen, yaitu 60%. Yang ditanyakan adalah perbandingan kadar oksigen. Nah, jika yang ditanyakan perbandingan oksigen, maka angka dari belerangnya kita samakan. Di sini 50% dan 40% kita samakan. Pada senyawa pertama kita kali 4 sehingga belerangnya 200 dan oksigennya juga 200. Pada senyawa yang kedua kita kalikan 5, jadi belerangnya 200 dan oksigennya 300. Ditanyakan perbandingan kadar oksigen, jadi 200 banding 300. 200 banding 300 bisa kita sederhanakan menjadi 2/3.
Soal nomor 6 masih tentang hukum perbandingan berganda atau hukum Dalton. Tentukan perbandingan nitrogen jika nitrogen dan oksigen membentuk senyawa-senyawa NO2, NO, dan N2O. Jadi kita tuliskan terlebih dahulu masing-masing perbandingannya. Pada senyawa yang pertama, perbandingan atom N dan O adalah 1:2. Pada senyawa yang kedua, N dan O masing-masing 1:1 dan senyawa yang ketiga adalah 2:1. Pada soal ditanyakan perbandingan nitrogen, maka yang kita samakan adalah angka-angka pada oksigen. Di sini oksigen 2, 1, dan 1. Jadi untuk disamakan kita jadikan sama-sama nilainya 2. Pada senyawa yang pertama kita kalikan 1, jadi tetap 1:2 antara nitrogen dan oksigennya. Pada senyawa yang kedua kita kalikan 2, jadi nitrogen dan oksigen menjadi 2:2. Dan senyawa yang ketiga dikalikan dengan 2, sehingga perbandingannya adalah 4:2. Karena oksigen sudah sama-sama mempunyai nilai 2, kita dapatkan di sini nitrogennya 1, 2, dan 4. Jadi perbandingan nitrogennya adalah 1:2:4. Soal nomor 7. Gas propana jika dibakar dengan oksigen akan membentuk karbon dioksida dan uap air. Buatlah persamaan reaksi pembakaran gas propana dan tentukan perbandingan volume zat-zat bereaksi dan hasil reaksinya. Soal nomor 7 adalah soal tentang hukum perbandingan volume. Gas propana yaitu C3H8 dibakar dengan oksigen, jadi ditambah O2. Hasilnya adalah karbon dioksida dan uap air, jadi CO2 ditambah H2O. Langkah selanjutnya, kita setarakan persamaan reaksi tersebut. Di ruas kiri terdapat 3 atom C. Di ruas kanan, atom C ada di karbon dioksida, hanya ada 1 atom. Supaya menjadi 3, maka kita tambahkan angka 3 pada koefisien dari CO2. Perhatikan di ruas kiri, atom hidrogen terdapat 8, sedangkan di ruas kanan hanya ada 2, yaitu pada H2O. Supaya jadi 8, maka kita tambahkan angka 4 pada koefisien H2O. Selanjutnya, setarakan jumlah atom O. Di ruas kanan, pada CO2, atom O-nya adalah 3 dikali 2, jadi 6. Ditambahkan jumlah atom O pada H2O yaitu 4 dikali 1 yaitu 4. Jadi di ruas kanan ada 10, sedangkan di ruas kiri atom O hanya ada 2. Jadi ditambahkan koefisiennya yaitu 5 sehingga jumlahnya jadi 10. Kita dapatkan di sini koefisien dari C3H8 dibandingkan dengan O2, kemudian dibandingkan lagi dengan CO2 dan H2O adalah 1:5:3:4. Jadi perbandingan dari koefisien tersebut adalah perbandingan dari volume masing-masing zat. Soal nomor 8. Tentukan banyaknya volume gas nitrogen dan hidrogen yang bereaksi untuk mendapatkan 12 liter gas amonia. Jadi untuk menjawab pertanyaannya, kita tuliskan terlebih dahulu persamaan reaksi dari gas nitrogen ditambah gas hidrogen yang menghasilkan amonia. Jadi N2 ditambah H2, hasilnya adalah NH3. Kemudian kita setarakan persamaan reaksinya. Di ruas kiri nitrogen terdapat 2 atom. Jadi karena NH3 mempunyai 1 atom N,
kita kalikan 2, yaitu kita tambahkan pada koefisiennya. Nah, penambahan koefisien 2 pada NH3 menyebabkan jumlah hidrogen atomnya adalah 2 dikali 3, yaitu 6. Sedangkan di ruas kiri hanya ada 2. Maka dikalikan dengan 3. Jadi 3 dikali 2, atom hidrogennya di ruas kiri dan ruas kanan sama-sama sudah menjadi 6. Maka perbandingan dari koefisien N2, H2, dan NH3 adalah 1:3:2. Jadi, perbandingan dari koefisiennya juga merupakan perbandingan dari volume masing-masing zat. Nah, dalam soal diketahui NH3 atau amonia yang terbentuk adalah 12 liter. Maka bisa kita hitung nitrogen yang bereaksi adalah 1 dari angka pembanding N2, kemudian per 2 dari angka pembanding NH3. Kemudian dikalikan dengan volume NH3 yang terbentuk yaitu 12 liter. Jadi didapatkan gas nitrogen yang bereaksi adalah 6 liter. Gas hidrogen yang bereaksi adalah 3/2 dikali 12 liter, yaitu 18 liter. Soal nomor 9, sebanyak 9 liter gas oksigen mengandung 9,4 dikali 10 pangkat 22 molekul. Tentukan jumlah molekul dari 36 liter gas karbon dioksida pada suhu dan tekanan yang sama. Jadi soal nomor 9 ini adalah tentang hipotesis Avogadro yang berbunyi semua gas yang memiliki jumlah volume yang sama pada tekanan dan suhu yang sama mempunyai jumlah partikel atau jumlah molekul yang sama. Jadi hipotesis Avogadro ini dirumuskan dengan perbandingan V1 per N1 sama dengan V2 per N2. Jadi perbandingan antara volume dan N adalah konstan. Jadi di dalam soal V1-nya adalah 9, N1-nya adalah 9,4 dikali 10 pangkat 22. V2-nya adalah 36 dan N2 adalah yang ditanyakan. Jadi untuk menentukan nilai N2, kita kalikan silang. Di sini yang bisa dikalikan silang adalah 36 dikali dengan 9,4 dikali 10 pangkat 22. Jadi 9-nya menjadi pembagi. Nah, 36 bisa dibagi 9 yaitu 4, kemudian dikalikan dengan 9,4. Jadi 37,6 dikali dengan 10 pangkat 22. Jadi bisa kita ubah ke dalam bentuk notasi ilmiah sehingga jumlah molekulnya adalah 3,76 dikali 10 pangkat 23. Soal nomor 10, pada suhu dan tekanan tertentu 5 liter gas nitrogen mempunyai jumlah molekul 1,5 dikali 10 pangkat 23. Jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama, volume dari 6 dikali 10 pangkat 22 molekul gas oksigen adalah, kita masih menggunakan rumus dari hipotesis Avogadro yaitu V1 per N1 sama dengan V2 per N2. V1 di sini adalah volume dari gas nitrogen, yaitu 5, kemudian per jumlah molekulnya adalah 1,5 dikali 10 pangkat 23. Volume dari gas oksigen yaitu zat yang kedua belum diketahui, sedangkan jumlah molekulnya adalah 6 dikali 10 pangkat 22. Kita tentukan nilai V2 dengan mengalihkan silang. Ya, bisa dikalikan silang di sini adalah 5 dan 6 dikali 10 pangkat 22. Jadi 1,5 dikali 10 pangkat 23-nya adalah penyebutnya atau pembagi.
Jadi V2 sama dengan 30 dikali 10 pangkat 22. Nah, penyebutnya yaitu 1,5 dikali 10 pangkat 23 bisa kita ubah menjadi 15 dikali 10 pangkat 22. Nah, jadi di sini sama-sama 10 pangkat 22 di pembilang dan penyebut jadi habis, sehingga tinggal 30 dibagi 15 yaitu 2 liter. Jadi, volume dari gas oksigennya adalah 2 liter. Nah, demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Jangan lupa ya, like dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.